Ini yang saya katakan bahwa manajemen pemerintahan kabinet kerja jilid 2 ini ya, ini saya katakan cukup payah gitu lah ya. Khususnya soal rangkap-rangkap jabatan dan juga kewenangan yang menurut saya itu tumpang tindih ya oleh menteri itu. Nah, khusus lagi ini antara Menteri Maritim ya, Kemaritiman dan Investasi dan Parekraf ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belum lagi jabatan yang disandangnya Pak Luhut itu kan terdeteksi itu ya lebih dari puluhan gitulah ya di kabinet kerja jilid 2 ini. Nah, sekarang kita prihatin ya soal nyebrangnya kewenangan antara Kementerian Pariwisata dan juga Marifest ini dalam penentuan tarif masuk wisatawan. Nah, pertanyaannya apakah soal wisata candi itu termasuk kewenangan Marifest Pak Luhut Binsar Panjaitan itu? Dan menurut saya tidak termasuk, Mas. Maka sangat wajar jika ada netizen yang berkomentar bahwa Menteri Marifest ini telah menikung ya dalam tanda kutip ya, menikung pacar teman sendiri atau pacar sendiri itu ditikung oleh teman. Itu saya kira pernyataan yang cukup wajar karena memang dari sisi kewenangan mestinya ini berada di kementerian yang paling dekat dan itu memang kewenangannya yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Wah, Seger, rasanya Prof, kita ya? kalau lama nggak online itu Kak ya gimana gitu ya. Wah. Iya, Prof, ya. Ini udah ditunggu di video-videonya, Prof. Iya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal tiket Borobudur yang naiknya berapa tuh? 1.500%. Oke, Prof, izinkan saya bacain 3 paragraf berita yang saya ambil dari kompas.com terkait dengan kenaikan tiket dari Candi Borobudur ya, sebesar 750.000 dari sebelumnya 50.000 nih, Prof. Nih. Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan membatasi pengunjung Candi Borobudur dan menerapkan tarif baru untuk tiket masuk Borobudur bagi turis asing maupun harga tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan lokal atau tiket Borobudur. Nggak tanggung-tanggung, pengunjung lokal atau turis lokal nantinya diharuskan membayar tiket masuk Borobudur Rp 750.000 untuk setiap pengunjung. Luhut bilang, penetapan harga tiket masuk Candi Borobudur sebesar 750.000 perlu dilakukan untuk membatasi jumlah kunjungan. Ia menargetkan dengan tiket masuk Borobudur yang baru, jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Buddha itu 1.200 orang per hari. Sementara untuk wisatawan mancanegara, lanjut Luhut, bakal dikenakan tiket masuk Borobudur $100 ya, Amerika Serikat. Atau jika dirupiahkan setara dengan 1.443.000. Plus 14.400 atau hampir 2 kali lipat dari harga tiket masuk Candi Borobudur untuk turis lokal. Kurang lebih seperti itu, Prof. Pemberitaan yang ada di media. Dan saya tuh memantau komentar-komentar netizen. Ya. Ini dari salah satu akun Instagram, Lambetura. Kurang lebih ada komentar dari akun @Octaviana0328. Nah, komentarnya kurang lebih seperti ini, Prof. Pak Uno sebagai Menteri Pariwisata diserobot gitu, kesel nggak sih? Kayak pacar sendiri ditikung temen. Tanggapan Prof. Suteki, Prof, terkait dengan Pak Luhut yang entah keberapa kali seolah-olah kita kesannya kayak menerobos atau gimana gitu, Prof. Monggo, Prof. Iya. Ini yang saya katakan bahwa manajemen pemerintahan kabinet kerja jilid 2 ini ya, ini saya katakan cukup payah gitu lah ya. Khususnya soal rangkap-rangkap jabatan dan juga kewenangan yang menurut saya itu tumpang tindih ya oleh menteri itu. Nah, khusus lagi ini antara Menteri Maritim ya, Kemaritiman dan Investasi dan
Parekraf ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belum lagi jabatan yang disandangnya Pak Luhut itu kan terdeteksi itu ya lebih dari puluhan gitulah ya di kabinet kerja jilid 2 ini. Nah, sekarang kita prihatin ya soal nyebrangnya kewenangan antara Kementerian Pariwisata dan juga Marifest ini dalam penentuan tarif masuk wisatawan. Nah, pertanyaannya apakah soal wisata candi itu termasuk kewenangan Marifest Pak Luhut Binsar Panjaitan itu? Nah, menurut saya tidak termasuk, Mas. Maka sangat wajar jika ada netizen yang berkomentar bahwa Menteri Marifest ini telah menikung ya dalam tanda kutip ya, menikung pacar teman sendiri atau pacar sendiri itu ditikung oleh teman. Itu saya kira pernyataan yang cukup wajar karena memang dari sisi kewenangan mestinya ini berada di kementerian yang paling dekat dan itu memang kewenangannya yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, ya baik Prof. Tadi sempat terputus ya, tapi insya Allah saya menangkap ya apa yang disampaikan Prof tadi. Yang ingin saya tanyakan Prof, sebetulnya apa sih dasar hukum yang diambil Pak Luhut ya untuk menetapkan kenaikan tiket 1.500% itu di Candi Borobudur, Prof? Atau mungkin apakah ada motif lain, Prof? Kalau saya baca perkembangan ini ya pengelolaan di wisata Borobudur itu kan pada Januari 2022 itu PT Wisata Candi Borobudur Prambanan dan juga Ratu Boko itu telah mengusulkan namanya model pembatasan pengunjung yang bisa naik ke bangunan Candi Borobudur. Nah, sebenarnya ada beberapa upaya ya itu dilakukan, terutama nanti ada beberapa model pembatasan itu terutama ditujukan untuk menjaga kelestarian bangunan candi itu. Nah, itu ada diusulkan 3 model pembatasan. Yang pertama, bangunan candi itu bisa dinaiki oleh pejabat negara tertentu dengan sifat kunjungannya yang formal. Itu pertama. Yang kedua, bangunan bisa dinaiki untuk kegiatan perayaan agama seperti perayaan Trisuci Waisak. Ini berarti umat Buddha ya. Kemudian yang ketiga, pengunjung bisa naik ke sana asal mampu membayar tarif khusus yang akan berlaku. Nah, namun pada model ini dikatakan bahwa itu tentu juga dilakukan dalam rangka untuk memaksimalkan batasan kunjungan itu. Nah, kemudian ada juga treatment lain yang disebut dengan disebut obligasi atau afirmasi itulah untuk pelajar itu bisa diminimalkan tarif masuk bahkan mungkin bisa digratiskan. Itu kan semuanya dalam rangka untuk pembelajaran. Nah, usulan model pembatasan pengunjung ini kemudian direspon oleh pemerintah pusat. Namun yang kemudian saya kaget juga ya kan, kok kemudian pembatasan pengunjung dengan tarif khusus itu dikeluarkan oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi itu ya Pak Luhut itu bagaimana ini tidak aneh itu loh. Nah, jadi kalau kita bicara soal dasar hukumnya ya saya kira kalau kita dasar hukum memang bukan berarti bicara tentang peraturan saja, tapi mengapa kemudian kebijakan itu dikeluarkan. Nah, tadi terutama dasar hukumnya adalah konservasi candi. Nah, kalau kita lihat di pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Cagar Budaya, itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Itu dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan itu wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru. Nah, salah satu cara melakukan ini adalah dengan namanya pembatasan kunjungan. Nah, ini kalau kita bicara tentang dasar hukumnya berarti kita harus mengaitkannya dengan Undang-Undang Cagar Budaya ya, terutama terkait dengan konservasi cagar alam itu. Baik. Cagar budaya maksud saya.
Ya, kalau aturan tadi mungkin sudah disinggung ya. Tapi saya ingin mendalami sebetulnya regulasi kawasan pariwisata secara umum itu bagaimana dan sebetulnya wewenang siapa ya? Karena di sini kan ada Pak Luhut nih yang muncul. Iya. Kalau dalam undang-undang gimana Prof itu sebetulnya? Ya, kita bisa melacak kembali ya di Undang-Undang Cagar Budaya tadi, itu di pasal 72. Ini juga disebutkan persoalan yonasi, Mas ya, yonasi. Nah, ada beberapa cagar budaya itu ya sesuai dengan yonasinya, lalu siapa yang berhak? Ada mulai dari pemerintah kabupaten, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat, kan begitu. Ya. Nah, Borobudur itu kan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kalau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional atau bahkan kita sebut sebagai apa itu namanya international heritage ya, itu sebagai warisan budaya internasional juga, maka kewenangan terkait dengan Borobudur itu juga menjadi kewenangan dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini menteri. Lebih khusus lagi mestinya itu adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang itu dijabat oleh Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Nah, iya. Ya. Oke, baik. Ya, sebetulnya terakhir Prof, pertanyaan dari saya. Menurut jenengan apa dampak nyata dari kenaikan tiket Candi Borobudur ini, Prof? Wah, ini banyak dampak ya. Yang pertama itu komentar dari netizen itu ya, dengan ditetapkannya harga sebesar 750.000 bagi turis lokal itu, ya otomatis apa? Kunjungan ke Borobudur dijamin akan sepi, katanya begitu ya. Itu pertama. Loh, 750 itu yang mahal loh Mas. Itu kalau betul sekali, betul. Ya oke, kalau tadi ya disebutkan untuk mungkin mahasiswa dan juga pelajar bisa diminimalkan ya, atau mungkin sesekali malah digratiskan, oke. Tapi kan banyak yang umum juga itu, yang umum termasuk untuk saya naik itu harus 750. Nah, siapa yang mau untuk beli tiket semacam itu? Lebih baik untuk beli beras lah. Jadi kemungkinan pertama itu akan sepi. Lalu yang kedua, memang yang diharapkan tadi kan dengan dibatasi kunjungan itu, prediksi penyelamatan cagar budaya itu bisa lebih terjamin. Dari apa ya? Kerusakan kan orang, Mas kalau pernah naik itu kan ya kita menginjak, menggesek, kadang menendang kan, itu kan nakal-nakal kadang orang itu. Ada yang kurang pengawasan, digesek-gesek, ukiranya bisa hilang ya, karena sentuhan dan juga dari beberapa kali pengunjungan melakukan itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini saya kira komen yang sangat nyelekit ya. Jadi ada netizen juga yang saya baca itu begini, dia mengatakan, kali ini saya setuju dengan Menteri segala urusan Luhut Binsar Panjaitan, katanya gitu. Malah kalau perlu tiket masuknya 7.500.000 ya, jadi 7,5 juta. Kenapa? Ini malah nyelekitnya di sini supaya umat Muslim tidak wisata ke tempat-tempat kesirikan, katanya. Opo ya. Sorry, ini saya sampaikan, ini saya baca kok ya nyampe kayak begini gitu loh ya. Nah, itu kan perspektif orang lain ya Mas ya, itu ya hak dia dan sah-sah saja lah, silakan aja. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, jika harga tiket masuk wisata candi itu 750.000 untuk WNI dan tadi sekitar berapa? $100 ya? 1,4 juta lah. Ya, 1,4 juta rupiah. Lalu ada efek yang lain, mestinya tiket masuk candi-candi lain seperti Candi Mendut ya, ada Candi Prambanan itu juga ikut dinaikkan, kan begitu. Ini kalau kita lihat efeknya itu saya kira mungkin ke sana. Tapi saya kira kenaikan ini kok perlu dikaji, selain persoalan kewenangan juga persoalan tingginya tiket masuk untuk umum ya. Kalau untuk pelajar tadi sudah ada afirmasi atau ada obligasi lah untuk pengelola itu. Nah, saya kira itu Mas yang harus saya sampaikan. Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih Prof. Suteki atas jawaban-jawabannya terkait dengan tiket Borobudur yang naiknya luar biasa ya, dari 50.000 ke 750.000. Itu naiknya bisa dikatakan sadis apa enggak itu? Kenaikan sadis dan cukup fantastis sadis, Bro. gitu ya. Iya, betul sekali. Ya.
Oke, Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Ya, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki. Tonton video-video kami ya, sebelum-sebelumnya. Ya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena kita akan senantiasa mengurai isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan juga berakal. Ya, baik. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.